Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 113. Di sini kami akan menyampaikan final report kami tentang lipstick atau alat keamanan multifungsi. Sebelum itu, adapun anggota dari FRI 113, yang pertama saya sendiri Muhammad Rifki Fahmi Dayat, Noval Taufik Febiansa, dan Anissa Maulidina Salsabila. Untuk yang pertama, untuk laporan teknis, pertama gambaran produk. Nama perusahaan, nama perusahaannya itu PT IIN FRI 113 Company, sektor perusahaannya alat keamanan multifungsi atau lipstick. Deskripsi produk, deskripsi produknya lipstick merupakan alat bantu keamanan multifungsi yang dapat digunakan sebagai alat kecantikan dan juga sebagai alat pelindungan diri, khususnya bagi perempuan, untuk melindungi diri dari segala kejahatan yang ada di luar sana. Nah, alat ini juga memiliki fungsi tambahan, yaitu handle yang terletak di bagian bodi lipstick yang dapat dipegang, supaya mempermudah saat digunakan. Sumber daya pada produk ini yaitu menggunakan baterai. Nah, adapun visi dari perusahaan kami, menjadikan perusahaan manufaktur yang terpercaya dan terjamin keamanannya dengan produk utamanya yaitu lipstick. Adapun misinya, yang pertama menyediakan produk alat bantu keamanan multifungsi yang bisa digunakan oleh perempuan dari remaja hingga dewasa. Yang kedua, menciptakan suasana yang baik bagi karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan bagi perempuan. Selanjutnya ada value chain. Yang pertama ada supporter activity yang bisa dilihat sebagai berikut. Yang kedua ada primary activity yang juga dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi, yang berada di sebelah kiri itu struktur organisasi sebelum rekrutasi, dan yang berada di sebelah kanan struktur organisasi setelah rekrutasi. Nah, selanjutnya ada analisis, STP dan marketing mix. Yang pertama, segmenting sendiri, yang pertama ada geografi. Produk lipstik akan dijual di daerah Jawa Barat, di lingkungan perkotaan, karena rawan terhadap tindakan kejahatan. Untuk demografisnya sendiri, lipstik adalah alat kecantikan yang juga berfungsi sebagai alat keamanan bagi perempuan rentan umur 17 sampai 25 tahun, yang juga khususnya, sebagai alat pertahanan diri. Terus untuk psikografisnya, lipstik akan dijual kepada perempuan dengan golongan pendapatan menengah ke atas. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin memberi kualitas produk yang terbaik dan berguna, khususnya bagi perempuan yang merasa membutuhkan perlindungan lebih agar terhindar dari kejahatan di lingkungan sekitar. Yang keempat ada behavior. Perusahaan akan berfokus pada kualitas produk dan fitur yang ditawarkan pada produk. Maka dari itu perlu peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas dan fitur produk. Terus ada targeting, perusahaan menggunakan single segmen karena penjualannya ditujukan kepada perempuan dengan rentan umur 17 sampai 25 tahun. Sistem penjualan yang digunakan untuk menjual produk lipstick yaitu pelanggan dapat mengunjungi website penjualan lipstick, serta untuk proses pembelian, pelanggan dapat membeli di website tersebut dan melalui e-commerce lainnya. Terus ada positioning, lipstick merupakan alat bantu keamanan yang memiliki sebagai alat kecantikan juga, dan juga berfungsi sebagai alat perlindungan diri khususnya bagi perempuan. Perusahaan kami memiliki tagline "No safety, no injury. No safety, no injury". Dengan adanya tagline tersebut, dapat mempromosikan perusahaan untuk menekankan angka kejahatan khususnya bagi perempuan. Oke, selanjutnya ada produk untuk marketing sendiri. Lipstick adalah salah satu alat kecantikan dan keamanan multifungsi yang dapat melindungi diri dari segala bentuk kejahatan. Dengan perlengkapan fitur yang akan membantu penggunanya merasa lebih aman seperti GPS yang akan menampilkan lokasi pengguna saat dalam bahaya, dan speaker yang akan mengeluarkan bunyi alarm yang akan memberikan warga sinyal terhadap pengguna. Selanjutnya ada Flash, pabrik berlokasi di Cikarang Barat. Perusahaan juga memiliki gedung penyimpanan untuk menyimpan produksi. Yang ketiga ada Price, produk lapis lipstick akan dijual dengan harga sebesar 1.250.000 karena produk lipstick memiliki berbagai fitur seperti GPS, speaker, handle, dan material yang berkualitas tinggi. Yang keempat ada promotion.
Produk lipstik akan dipromosikan dengan cara menawarkan langsung kepada konsumen, serta membuat iklan yang akan disebarkan melalui media online, yaitu seperti Instagram, Facebook, Facebook Ads, dan Google Ads. Oke, selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama ada Instagram. Produk akan dipromosikan melalui Instagram sebanyak 30 kali per tahun. Biaya satu kali promosi sebesar 25.000. Jadi biaya untuk promosi di Instagram dalam setahun adalah 750.000. Tujuan pengguna Instagram sebagai alat media promosi karena target pasar dari lipstik adalah perempuan remaja sampai dewasa. Yang pastinya di mana memiliki semua akun Instagram untuk melihat barang untuk belanja. Instagram sendiri juga merupakan memiliki keunggulan yang bisa ditampilkan secara visual sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya ada Google Ads. Produk akan dipromosikan melalui Google Ads sebanyak 130 kali per tahun. Biaya satu kali promosi sebesar 5.000. Jadi biaya untuk promosi di Google Ads dalam satu tahun adalah sebesar 650.000. Google Ads merupakan alat penelusuran yang tidak dari kehidupan untuk mencari berbagai informasi. Sehingga platform ini pas untuk dijadikan media informasi untuk lipstick karena setiap saat orang pasti akan menggunakan Google Ads, maka dari itu, akan mudah diakses oleh semua orang dan kalangan. Selanjutnya ada Facebook Ads, terus produk akan dijualkan melalui Facebook Ads sebanyak 90 kali per tahunnya. Biaya untuk satu kali promosi adalah 5.500. Jadi biaya untuk promosi di Facebook dalam satu tahun adalah 495.000. Tujuan pengguna Facebook sebagai media promosi karena target pasar dari lipstik adalah perempuan, remaja yang sampai dewasa yang pastinya di mana memiliki semua akun Facebook untuk melihat barang untuk belanja. Nah, Facebook sendiri memiliki keunggulan bisa ditampilkan secara visual sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, produk yang dipromosikan melalui Facebook bisa dikenal luas sampai mancanegara, dan produk tersebut bisa dapat terjual dengan luas. Baik, selanjutnya rencana produksi. Nah, berdasarkan perhitungan demand forecasting, total yang diperoleh yaitu adalah sebanyak 5.401 unit. Nah, dari total unit yang didapatkan itu, sales target based on Fed survey-nya yaitu pada tahun 2023 sebanyak 5.401, kemudian 2024 5.457, tahun 2025 5.514, 2026 5.571, 2027 5.629, dan 2028 5.687. Berdasarkan tabel di atas, target penjualan dengan asumsi peningkatan target sebesar 1,03% per tahun. Dengan production volumenya yaitu pada tahun 2023 terdapat 5.456 unit, 2024 5.511, 2025 5.567, dan 2026 5.623, 2027 5.680, dan yang terakhir 2028 5.737. Berikut ini merupakan rencana sumber daya manusia sebelum rekrutasi. Itu terdapat CEO, spesialis hard staff, finance specialist staff, operation production, staff marketing and sales, production manager, dan manajer marketing and sales dengan total yang didapat setiap tahunnya yaitu sebanyak 17 orang. Nah, setelah diadakannya rekrutasi, masing-masing divisi terdapat beberapa tambahan dengan maka total yang didapatkan pada tahun 2026 dan 2027 sebanyak 21 karyawan. Nah, selanjutnya yaitu adalah proyeksi keuangan. Nah, pada proyeksi keuangan ini total direct cost yang didapat yaitu pada tahun pertama 6.424.747.060 dengan total overhead cost yaitu 250.242.943. Maka total production cost and operasionalnya yaitu adalah 8.203.297.484 dan mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu adalah proyeksi keuangan. Nah, untuk proyeksi keuangan yang ini nih, dana yang dibutuhkan yaitu adalah
2.150.449.229 dengan beberapa hal yang dibutuhkan, yaitu yang terdiri dari fixed investment, working capital, SUP cost, dan trading cost. Dengan total investasi yaitu dari biaya owner atau pemilik dan dari bank dengan total 2.150.449.229. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cost of goods sold. Nah, pada total direct cost di setiap tahunnya itu selalu bertambah. Seperti di tahun 2023 itu mengalami kenaikan pada 2024 dan pada seterusnya. Lalu total overhead cost itu juga akan mengalami kenaikan juga di setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel. Oke, selanjutnya itu tabel of calculation product selling cost. Nah, di sini persen profit di setiap tahunnya itu mengalami kenaikan sebanyak 2%. Seperti dilihat di tabel, pada 2023 itu 30%. Nah, pada tahun selanjutnya di 2024, 2025, 2026, dan sampai 2007 itu mengalami peningkatan sebesar 2%. Lalu company profit itu juga mengalami kenaikan. Seperti dilihat pada tabel pada 2023 itu sebesar 366.976.65. Nah, dan seterusnya itu mengalami kenaikan. Dan lalu selling cost product. Nah, pada selling cost produk ini juga mengalami kenaikan juga. Lalu selling cost rounding produk. Nah, itu perusahaan kami juga mengalami kenaikan. Kemudian ada profit loss. Profit loss atau income statement. Yang pertama itu pada total income di tahun 2023 itu sebesar 8.586.376.997. Nah, itu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Lalu ada direct cost itu yang awalnya di tahun 2023 itu sebesar 6.424.747 itu juga mengalami kenaikan hingga 2027. Kemudian pada tax kami itu menentukan sebesar 1% yang membuat kenaikan pajak itu sebesar 1% di setiap tahunnya. Selanjutnya analisis kelayakan. Nah, pada analisis kelayakan ini yang pertama ada NPV dan PBB. Pada NPV berdasarkan perhitungannya itu bisa dikatakan layak pada perusahaan karena estimasi arus kas itu lebih besar daripada 0 dan didapatkan NPV itu sebesar 697.68.779. Lalu IRR itu kami mendapatkan 18,21%. Nah, selanjutnya itu ada BCR. Nah, pada perusahaan kami bisa dikatakan layak karena BCR kami itu lebih dari 1. Nah, perusahaan kami itu mendapatkan 1,13. Baik, selanjutnya kita menuju ke praktikum PFT. Oke, yang pertama itu ada jarak antara supplier dengan kandidat lokasi. Yang pertama ada supplier dari PTI In Company A. Jarak untuk supplier dari Metalindo Pratama ke PTI In FRI 113 Company yaitu 4,15 km. Jarak supplier dari PT Sentra Mitra Daya Utama ke PT IN FRI 113 Company yaitu 4,84 km. Dan jarak dari supplier PT Riken Indonesia ke PT IN FRI 113 Company yaitu 10,46 km. Nah, yang kedua ada supplier ke PT IN Company B.
Jarak supplier dari PT Metalindo Pratama ke PT IIN FRI 113 Company yaitu 25,2 km. Jarak supplier PT Sentra Mitra Daya Utama ke PT IIN FRI 113 Company yaitu 19,83 km. Dan jarak supplier PT Riken Indonesia ke PT IIN FRI 113 Company yaitu 34,83 km. Terus yang ketiga ada supplier PT IIN ke Company C. Jarak supplier PT Metalindo Pratama ke PT IIN FRI 113 Company yaitu 4,61 km. Jarak supplier dari PT Sentra Mitra Daya Utama ke PT IIN FRI 113 Company yaitu 11,45 km. Dan jarak supplier PT Riken Indonesia ke PT IIN FRI 113 Company yaitu 14,5 km. Oke, selanjutnya ada untuk pemilihan lokasi dengan faktor rating. Berikut faktor rating yang sudah kami dapatkan berdasarkan perhitungan kuesioner yang kami sebarkan. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, lokasi yang terpilih yaitu alternatif 1 yang berada di wilayah Cikarang 2 atau Cikarang atau Jababeka 2 dengan total perhitungan sebesar 45,14. Nah, berikutnya ada routing sheet. Nah, demand kami yang diperoleh yaitu 5.401 untuk unit per year-nya. Working day-nya 240 untuk day per year, working hour-nya 8 hours, dan working day per week-nya 5 untuk day per week. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, routing sheet yang total actual mesin required yaitu bertujuan untuk mencari tahu kebutuhan mesin berdasarkan perhitungan volume produksi seperti besarnya part, waktu produksi, dan kapasitas mesin. Total actual mesin required yang didapatkan yaitu sebanyak 11 unit. Selanjutnya yaitu ada stacking maksimum, jumlah MHI terpilih, jumlah waktu pengantaran yang paling optimal, dan jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Nah, pada unit load ini yang didapatkan yaitu sebanyak 41 dengan total MHI sebanyak 1 dan waktu optimum yang paling baik untuk digunakan yaitu sebanyak 1.418 menit. Berikut ini merupakan tabel perhitungan determine maximum unit load. Selanjutnya, untuk luas area pada lantai produksi didapatkan berdasarkan tata letak dari mesinnya yaitu 352 meter kubik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan initial layout plus A. Nah, pada layout ini kami sudah menentukan titik koordinat untuk meletakkan atau menentukan inisial fasilitas berdasarkan titik koordinat yang kami sudah lakukan perhitungan sebelumnya. Nah, inisial pada perusahaan kami ini terdiri dari A, B, C sampai dengan K. Lalu ada juga REC, GBBU, GBBP, warehouse, WH sama SIP. Nah, untuk REC itu merupakan area receiving, untuk GBBU itu merupakan area GBBU, dan GBBP merupakan area GBBP. Lalu WH itu merupakan area warehouse, dan SHIP atau SIP itu merupakan area shipping. Nah, untuk inisial A itu merupakan fasilitas area drilling mesin, untuk B merupakan cutting mesin, C merupakan latih mesin, D untuk meja inspeksi, E merupakan drilling mesin, F buat latih mesin, dan seterusnya sampai dengan K. Nah, untuk K itu merupakan meja inspeksi. Nah, selanjutnya itu ada from to chart. From to chart ini didapatkan berdasarkan data-data perhitungan yang sebelumnya sudah didapatkan dari material handling cost. Nah, dari penjumlahan total biaya yang kami dapatkan itu sebesar 245,415. Selanjutnya itu adalah initial layout setelah ARC. Nah, untuk menentukan ARC itu ada beberapa faktor. Nah, untuk fasilitas yang kita tambahkan itu dengan inisial P
Q, R, S, T, U, dan V. Nah, dengan fasilitas P untuk masjid, Q untuk toilet, R untuk security post, S untuk area parkir karyawan, T untuk kantin, U untuk office, dan V untuk ruang produksi. Dapat dilihat pada tabel tersebut, area initial layout plus ARC-nya itu kami menempatkan di bagian atas dari layout sebelumnya. Jadi kita menempatkan itu di atas GBBU, REC, GBBP, dan area sebelumnya itu. Dan ini merupakan hasil 3D dari aplikasi SketchUp. Baik, yang berikutnya itu praktikum APSI dari NSIS. Yang pertama sendiri ada login page. Nah, pada login page ini terdapat username dan password yang harus dimasukkan terlebih dahulu sesuai dengan user masing-masing. Nah, pada gambar di atas, username yang digunakan yaitu admin_ptiin dengan password 123456. Setelah user dan password dimasukkan, selanjutnya klik submit. Oke, berikutnya ada admin homepage. Nah, pada admin homepage ini, user digunakan yaitu user admin. Pada page ini terdapat menu home, master data, production, report, dan logout. Kemudian terdapat gambar produk lipstick di halaman depannya. Dan juga terdapat keterangan pada halaman yaitu nama perusahaan, kemudian deskripsi penjelasan produk. Dan yang berikutnya ada master data. Pada page ini atau pada menu master data terdapat pilihan produk, work in process, dan raw in material. Kita bisa memilih produk untuk memilih produk master data. Nah, selanjutnya ada produk master data. Nah, pada menu produk master data ini terdapat beberapa bagian yaitu name, quantity, cost of goods sold, selling price, add product, dan action. Pada menu ini, produk yang dimasukkan yaitu produk jadi, yaitu lipstick. Dengan jumlah kuantiti 5.401, dengan cost of goods sold 1.223.25, dengan harga jual 1.590.233 rupiah. Kemudian terdapat pilihan untuk bisa mengedit dan menghapus data produksinya. Nah, selanjutnya ada WP Master Data. Pada WP produk Master Data terdapat beberapa bagian yaitu name, quantity, dan action. Pada menu ini akan dimasukkan data barang yang sedang dalam proses produksi. Pada menu ini digunakan untuk melakukan update jumlah barang setengah jadi atau WIP yaitu half of lipstick dan lipstick plus box, dan admin bisa melihat detail dari proses produksi serta menghapus atau mengedit data produksinya. Selanjutnya ada raw material master data. Pada menu ini terdapat beberapa bagian yaitu name, quantity, price, dan action. Menu ini digunakan untuk melakukan update jumlah raw material yang ada di persediaan. Admin juga bisa menghapus menambah raw materialnya.
Selanjutnya ada production admin page. Pada menu production admin page ini terdapat beberapa pilihan, yaitu produk arrival, produk departure, raw material arrival, dan raw material departure. Pada menu ini kita dapat melihat kedatangan produk dan kemudian kedatangan material pada departemen tersebut. Selanjutnya ada produk arrival page. Pada menu produk arrival ini digunakan untuk menginput kedatangan produk lipstick yang sudah datang dengan beberapa bagian data yang perlu diisi, yaitu nama produk dan jumlah produk yang datang. Baik, selanjutnya yaitu adalah pada bagian produk departure page. Pada menu ini terdapat bagian nama produk dan jumlah kuantiti. Menu ini digunakan untuk admin melakukan pembaruan informasi untuk produk yang baru dikirim. Selanjutnya yaitu ada raw material arrival page. Nah, pada menu ini terdapat material dan jumlah kuantiti yang masuk dan digunakan oleh admin untuk melakukan update data terhadap raw material yang baru masuk. Selanjutnya, raw material departure. Pada menu raw material departure ini terdapat nama material, tujuan workstation, dan jumlah kuantiti. Menu ini digunakan untuk admin melakukan pembaruan informasi untuk produk yang baru dikirim. Selanjutnya yaitu ada report admin page. Nah, pada menu ini terdapat pilihan yaitu production rate, defect, dan accounting. Menu ini digunakan untuk admin untuk membuat reporting dari menu yang tersedia agar mempermudah perusahaan untuk mengumpulkan data dan perhitungan lainnya. Selanjutnya yaitu ada production report. Pada menu production report ini terdapat nama produk, data waktu kedatangan, dan waktu berakhirnya produk. Menu ini digunakan untuk memberi laporan terhadap tingkat produksi pada waktu tertentu. Selanjutnya, defect report. Pada menu ini digunakan apabila terjadi defect atau cacat pada produk yang telah diproduksi. Oleh karena itu, admin harus melaporkan produk yang cacat dan waktunya kepada pihak perusahaan. Selanjutnya yaitu accounting. Pada menu accounting ini terdapat total production value, total inventory value, dan inventory report. Pada menu ini digunakan untuk melaporkan atau memasukkan data biaya dan jumlah kuantiti pada masing-masing part. Selanjutnya, operator HAM. Pada menu ini, user yang digunakan yaitu operator produksi. Nah, pada page ini terdapat beberapa pilihan menu, yaitu ada home, raw material, arrival, work in process arrival, WIP finish, dan produk finish. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada workstation raw material arrival page. Nah, pada menu ini terdapat material, asal departemen, dan jumlah kuantiti. Menu ini digunakan oleh operator workstation 1 untuk melakukan update informasi terkait raw material yang sudah diterima pada setiap workstation. Selanjutnya itu workstation WIP arrival page. Nah, pada menu workstation WIP arrival page ini terdapat nama produk WIP, asal, dan jumlah kuantiti. Menu ini digunakan ketika WIP antar workstation sudah selesai diantarkan dan diterima pada setiap operator workstation. Kemudian ada workstation WIP finish page. Nah, pada menu workstation WIP finish ini terdapat data barang setengah jadi atau WIP dan jumlah kuantiti yang sudah selesai. Menu ini digunakan oleh operator workstation 1 jika telah selesai membuat barang setengah jadi atau WIP dan harus melakukan update pada WIP finish. Lalu workstation product finish page. Nah, pada menu workstation product finish ini terdapat nama produk dan jumlah kuantiti. Menu ini digunakan operator workstation 1 untuk melakukan update terkait produk listrik yang sudah selesai dikerjakan. Kemudian production homepage. Pada menu ini user yang digunakan yaitu production staff
Nah, menu ini juga digunakan oleh production staff untuk melakukan update kedatangan produk yang sudah dikirim, kedatangan material, dan material yang dikirim pada operator di beberapa workstation. Lalu kemudian production product arrival page. Pada menu ini terdapat nama produk dan jumlah quantity. Menu ini digunakan oleh production staff untuk melakukan update ketika produk listrik sudah datang dan jumlah produk. Kemudian production product departure page. Pada menu ini terdapat beberapa nama produk dan jumlah quantity. Menu ini juga digunakan oleh production staff untuk melakukan update terkait informasi produk yang sudah dikirimkan. Lalu production raw material arrival. Pada menu ini terdapat nama material dan jumlah material. Menu ini digunakan oleh production staff untuk melakukan update terkait kedatangan bahan baku atau raw material. Kemudian production raw material departure. Pada menu ini terdapat nama material, tujuan, dan jumlah quantity. Menu ini juga digunakan oleh production staff untuk melakukan update terkait produk yang sudah dikirim kepada masing-masing workstation. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai praktikum PFT, TEKMI, dan APSI ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.